Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan rutin setiap hari Minggu mulai pukul 11 WIB secara daring atau secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor handphone 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut ini. Yang kedua, Persekutuan Korempa atau Komisi Remaja Pemuda dilaksanakan rutin setiap hari Sabtu mulai pukul 18 WIB secara daring atau online. Persekutuan Korempa hari Sabtu 24 April 2021 bertemakan Komunitas Pembawa Kabar Baik dan dipimpin oleh Saudara David. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan remaja dan pemuda GKI Gondomanan dapat menghubungi Saudara Jericho di nomor 0823 2272 8422 ataupun di media sosial Korempa GKI Gondomanan seperti tercantum di layar berikut. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Keempat, ibadah minggu ini 18 April 2021 bertemakan Pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana dan dilayani oleh Bapak Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho. Atas pelayanan Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari GKJ Sidomulyo Bantur, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita masuk ke saat teduh. Saudara, kita sudah melewati peringatan Minggu Paskah pertama serta Paskah kedua, dan di minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menyambut ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan bersama dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6, Hai Mari Sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Kekal kasih-Nya, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhlukmu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Paskah ketiga ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Epiktetus, seorang filsuf pernah menukaskan, jangan menyebut dirimu sendiri seorang filsuf atau menggembar-gemborkan teori-teori yang kamu pelajari. Karena domba tidak memuntahkan lagi rumput kepada sang gembala untuk memamerkan banyaknya rumput yang telah dimakannya, tetapi domba menerima rumput tersebut di dalam tubuhnya dan ia kemudian memproduksi susu dan bulu. Begitu juga, janganlah kamu memamerkan apa yang sudah kamu pelajari, tetapi tunjukkanlah tindakan nyata sesudah kamu mencernanya. Perkataan filsuf ini menjadi teguran bagi kita yang sering mewancanakan hal-hal baik, tapi seringkali enggan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Demikian pula halnya dengan pertobatan dan pengampunan. Pertobatan seringkali hanya sebatas penyesalan tanpa diikuti dengan perbaikan tindakan. Mereka yang sungguh bertobat seharusnya mewujudkan pertobatannya melalui perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan laku hidup. Marilah kita datang ke hadapan Allah, Bapa kita, untuk mengakui segala dosa kita. Karenanya kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa kami melakukan dosa kami berulang-ulang kali. Meskipun kami tahu bagaimana melakukan hal baik dan berkenan kepadamu, tetapi kami sering memilih jalan yang salah dan mendukakan hati Tuhan. Pertobatan yang kami lakukan seringkali tidak kami hidupi dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Beri kami kemampuan untuk menolak berbuat apa yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Amin. Tuhanku, kasihani aku. Ya Tuhanku, ya 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 Tuhanku, kasihani aku. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang menyesali dosanya, berita pengampunan diambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan berita anugerah Tuhan diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan jajemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan jajemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami siap mendengarkan, merenungkan, mengakarkan, dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sepenuhnya. Berkati hamba-Mu di dalam melesankan kehendak-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami yang terbatas dalam segala hal. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di minggu pagi ini kita akan bersama terima dari bacaan Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-48. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kami adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sinode Gereja Kristen Indonesia wilayah DIY dan Jawa Tengah di minggu ini secara khusus mengajak kita untuk berenangan firman Tuhan dengan tema pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Ini menarik karena setiap kita pasti kemudian aduh siap-siap ini kemudian kena dengan firman Tuhan ini. Mengapa? Karena coba kita breakdown firman ini supaya kita tema ini untuk kemudian nanti kita ngerti arah dari firman ini. Secara umum pertobatan itu ada banyak yang mengartikan satu aktivitas untuk meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat atau menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau saya selaku pendeta GKJ, di dalam dogma GKJ atau pokok-pokok ajaran GKJ itu pertobatan itu diartikan hampir sama dengan ini. Jadi penyesalan yang dinyatakan di dalam bentuk pengakuan, tetapi sekaligus ada komitmen untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Itu namanya pertobatan. Kemudian pertobatan itu bisa kita lakukan dan realitanya memang demikian dilakukan di dalam kehidupan. Ada dua di PPA GKJ, pertobatan dasar dan pertobatan senantiasa. Pertobatan dasar ketika belum berbalik dari Yesus, kenal Yesus, percaya Yesus, menjadi percaya Yesus, itu namanya pertobatan dasar. Dan pertobatan senantiasa adalah pertobatan yang kita lakukan di dalam setiap refleksi, penelaahan, penyesalan akan segala kesalahan perbuatan kita untuk kemudian kita menyatakan pengakuan dan komitmen untuk kemudian tidak mengulangi perbuatan lagi. Ini pertobatan. Lalu pengampunan itu pembebasan atau pelepasan dari kesalahan atau dosa. Jadi mestinya itu kita tanggung, tetapi kemudian tidak kita perhitungkan, tidak diperhitungkan, bahkan dilepaskan, diloskan. Termasuk dosa. Jadi ketika dua kata ini kita hubungkan, ada pengakuan, ada komitmen untuk tidak lagi mengulangi, sekaligus ada pengampunan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari kesalahan atau dosa. Nah, artinya, pengertiannya, maknanya jelas sebenarnya. Cuma yang menantang kita adalah ketika Sinode GKI wilayah DIY Jawa Tengah kemudian mengajak kita untuk kemudian bukan cuma wacana. Bukan cuma wacana. Ada pertanyaan besar, apakah selama ini masih berupa wacana? Kemudian kalau itu kaitannya dengan pertobatan. Apakah selama ini penyesalan-penyesalan itu sekadar wacana? Atau memang sudah terjadilah, sudah mewujud di dalam kehidupan? Lalu soal pengampunan, apakah ini juga apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam bentuk pengampunan kepada kita, itu juga menjadi dasar di dalam pengampunan kita pada orang lain? Saya kok jadi juga bertanya-tanya secara pribadi gitu. Soalnya, mohon maaf, di banyak pelayanan, termasuk gereja yang saya layani,
Yang namanya mengampuni orang yang sudah pernah membuat luka batin di dalam kehidupan kita, itu kayaknya tidak mudah banget deh. Saya nggak tahu kalau jemaat GKI Gondomanan, tetapi realitanya berasa banget. Itu dari level majelis, pengurus wilayah, jemaat. Sedangkan saya sajalah, nggak usah jauh-jauh supaya tidak mengenai orang lain dan menambah luka batin orang lain. Saya itu pendeta, tapi angele umum untuk kemudian juga mengampuni itu. Apalagi kalau saya merasa sudah benar. Gitu. Ya kebenaran paling tidak menurut saya. Sudah merasa all out, melayani, tapi tetap aja ada yang di Gondomanan kan enggak, modelnya kan enggak gitu, enggak pernah berhenti maksud saya. Ada saja gitu. Nah, anehnya lagi kalau ada sesuatu yang kaitannya dengan tugas presbiter, tanggung jawab presbiter, nah yo secara kolektif kita lakukan bersama gitu loh. Tapi begitu ada sesuatu yang kaitannya dengan bolehlah katakanlah dengan pengajaran, udah tudingan pertama kali adalah karena itu kan tugas khusus pendeta dan wajar-wajar saja kemudian kalau ditudingkan. Cuma masalahnya majelis secara umum, saya nggak tahu di GKI, tapi kalau di GKJ, tugas umum majelis gereja itu adalah menjaga pengajarannya supaya tidak melenceng. Artinya kan majelis secara umum juga terpanggil untuk menjaga pengajaran GKJ kalau di tempat kami, atau pengajaran atau dogma GKI itu sebagai suluh, sebagai pegangan, sebagai rule di dalam kehidupan bergereja jemaat Tuhan gitu. Cuma kalau masalahnya sudah sampai ke situ, ditinggalnya ya ini petugas khususnya ini gitu. Nah siapa itu? Pendeta. Makanya pendeta itu harus banyak belajar dari Tuhan Yesus, kerendahan hatinya, kesabarannya gitu loh. Bukan karena saya asli Jawa, enggak, banyak juga orang Jawa yang gampang emosional ya, lebih halusan orang-orang luar Jawa malahan bisa jadi gitu loh. Jawa itu meneng neng apa ya, bahasa Indonesianya getem-getem itu apa? Bahasanya getem-getem. Nah ini yang menantang kita, dan karenanya kesaksian tentang bacaan Injil yang baru saja kita terima tadi, yang terkait dengan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ini menjadi sesuatu yang kemudian kalau kita kaitkan dengan tema kita saat ini, karena Injil Lukas 24, 36 sampai 48 bercerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, dan ada beberapa catatan penting di situ. Nah, catatan ini akan saya ajak ibu bapak saudara untuk mengetahui satu persatu, tapi breakdown secara khusus ya yang hanya kaitannya dengan tema, supaya besok itu lain waktu ya diundang lagi begitu untuk tema yang lain gitu kan. Masuk satu perikop firman Tuhan ini loh saudara-saudara, khotbahnya 1 jam, besok lagi kehabisan tema, kan enggak mungkin. Nah, tema dikaitkan dengan tema Lukas 24, 36 sampai 48 yang bercerita tentang penampakan Yesus pada murid-muridnya tadi, ada beberapa catatan. Yang pertama, diawali dengan percakapan para murid kala itu yang mempergumulkan tentang kesengsaraan, kematian atau lakon Gusti Yesus, Tuhan Yesus, yang kemudian menurut ukuran dunia itu tragis banget gitu loh. Karena apa? Ekspektasi dari para murid dan orang-orang banyak kala itu, terutama orang-orang Yahudi, adalah Yesus ini akan menjadi pemimpin politik yang kemudian akan menjadi pahlawan pembebas kemerdekaan bangsa Yahudi dari cengkeraman bangsa Romawi. Ekspektasinya itu. Tetapi ketika kemudian di akhir lakon Tuhan Yesus itu kemudian mesti mengalami kesengsaraan, bahkan sampai mati di kayu salib, ini buat mereka tragis banget.
Tapi mereka tetap mempergumulkan itu tanpa kehadiran Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Ini mengubah pergumulan dan percakapan yang terjadi. Kalau percakapan tanpa kehadiran Yesus itu bisa jadi bias. Makanya jangan pernah kita mempergumulkan sesuatu tapi nggak pernah menghadirkan Yesus di tengah pergumulan itu. Apalagi bicara soal teologi. Lalu mempertahankan kebenaran teologisnya gitu loh. Teologia itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Teologia saat ini akan sangat berbeda, akan bisa jadi berbeda di waktu-waktu yang akan datang sesuai dengan konteks zamannya. Dan percakapan tentang Yesus yang tragis, percakapan tentang Yesus yang lakonnya itu bukan happy ending, tetapi lakon yang bikin baper banget lah gitu. Bahasa umum kehidupan kita itu mereka perbincangkan, tetapi karena tanpa kehadiran Yesus yang ya bias-bias saja gitu. Bias bukan biasa, tapi bias-bias saja. Tetapi kemudian tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran Yesus ini mengubah keterkejutan dan ketakutan para murid yang ekspektasinya diubahkan oleh realita yang ada di hadapannya itu dengan pelurusan dari apa yang semestinya terjadi. Ini penting Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau membahas atau mempercakapkan, mempergumulkan firman Tuhan, catatan buat kita, hadirkan Tuhan. Supaya kita nggak mudah terkejut, supaya kita nggak mudah dikuasai oleh ketakutan yang akan membiaskan apa yang semestinya kita lakukan di dalam rule Allah, bukan rule dunia ini. Hukum dan jalan Tuhan menjadi suluh di dalam kehidupan setiap kita jika Tuhan selalu kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak teolog lain yang kemudian ini penafsiran model apa? Tapi saya menangkap firman ini berbicara kepada kita. Mereka bercakap-cakap tentang Yesus, mempergumulkan tentang Yesus, lakon Yesus itu loh. Tetapi tanpa kehadiran Yesus, apa yang akan terjadi? Ya mereka semuanya pasti akan sampai kepada sama seperti filsafat. Pendekatan filsafat itu adalah pendekatan yang mau mencari sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya segala sesuatu, tetapi dasarnya adalah sains, ilmu pengetahuan. Mampukah kita menjangkau otoritas kuasa Tuhan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Nggak mampu. Orang kita bisa berdiri sampai saat ini, bisa menjalani masa pandemi ini sampai 1 tahunan berjalan, dan kita kemudian, saya sudah 2 kali selama pandemi ini melayani di GKI Gondomanan. Pada saat pelayanan pertama sehat, pelayanan kedua sehat juga, dan tidak pernah mengalami gangguan apapun. Ini siapa? Secara sederhana saya menemukan, wah ini Tuhan banget. Karena kalau Corvinus ini pasti terbatas dalam segala hal. Mudah iya, kuat iya, tapi Tuhan bikin sesuatu yang kecil saja. Bu, Pak, orang gagah, tatoan sekujur tubuh, asal sudah masuk angin tetap keroan. Ini logika penalaran kita, itu keringkian kita, bukti keringkian, belum keringkian-keringkian yang lain. Maka tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, apalagi membicarakan soal-soal teologis, soal-soal ketuhanan yang kemudian ingin diaktualisasikan di dalam kehidupan kita. Sepanjang perjalanan para murid ini yang bercakap-cakap tentang Yesus dan mempergumulkan tentang Yesus, ya buntu. Kenapa? Karena ia nggak mengerti rencana Allah, ia tertutupi rencana Allah itu. Mata batin, mata hatinya nggak mampu untuk melihat itu. Dan ketika kita mengikuti narasi Injil Lukas 24 ini, perjumpaan atau kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka membuka kembali mata rohani, mata iman mereka tentang desain Allah yang luar biasa terhadap pemulihan manusia ini. Itu hanya kita dapat di dalam konsep iman Kristen. Keselamatan yang
full, murni karena anugerah, itu hanya ada di dalam iman kita. Karena ada banyak iman-iman yang lain yang masih menambahi plus ini plus itu di dalam kehidupan. Tapi buat kita, entah dari Yesus Kristus sendiri sebagai pelaku karya agung itu, pemulihan itu, penyelamatan itu, maupun rasul-rasulnya, terlebih Rasul Paulus menyatakan semua ini adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah. Itu bukan karena perbuatanmu, tetapi karena anugerah, semata-mata anugerah. Maka nggak ada dasar buat kita untuk memegahkan diri. Nah, kata memegahkan diri, mari kita kaitkan dengan pertobatan dan pengampunan. Orang akan mampu menyatakan dan mewujudkan pertobatan dan pengampunan itu sesungguhnya di dalam kehidupan kalau sadar status kehidupannya, siapa dia. Setiap kita adalah manusia berdosa yang posisinya setelah jatuh ke dalam dosa adalah di luar Taman Eden, di luar Firdaus. Manusia nggak mampu dan mungkin kembali lagi dengan daya yang ada untuk kembali ke Firdaus. Karena mappingnya sudah nggak ada, komunikasi dengan Allah juga sudah nggak ada, nomor WA Allah sudah tidak tercatat lagi. Ini logika kita. Kenapa? Karena manusia sudah di luar Firdaus. Berbeda tatkala manusia bersama dengan Allah di Firdaus, nomor WA Allah tercatat dengan jelas. Ini bahasa lebih mudahnya saja kita untuk memahami ini gitu loh. Artinya kontak langsung dengan Allah, apa yang dikehendakinya dan mesti kita lakukan di dalam kehidupan lancar-lancar saja. Tetapi begitu putus hubungan dengan Allah, nggak bisa kontak dengan Allah, lalu mengandalkan daya yang ada, ya udah tersesat. Kenapa? Karena mappingnya sudah terputus, komunikasinya sudah terputus. Nah, konsep Kristen inilah yang kemudian menghantar kita, satu-satunya jalan pemulihan kehidupan kita hanya pertobatan dan pengampunan. Pertobatan dan pengampunan itu yang akan menghantar kita kepada kasih karunia yang memulihkan dan menyelamatkan. Kasih karunia yang memulihkan dan menyelamatkan itu yang kemudian menghantar kita untuk kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Sekali lagi, pertobatan dan pengampunan memampukan kita untuk memulihkan hubungan yang benar dengan Allah. Nah, kalau itu betul-betul mendasari kehidupan setiap pribadi orang percaya, satu, kaitannya dengan pertobatan. Kita akan menjadi pribadi orang percaya yang tidak mudah untuk menjustifikasi orang lain di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena statusnya pada dasarnya adalah sama. Kita semuanya pulih hanya karena anugerah Allah. Ini termasuk pendeta. Makanya kalau pendeta GKJ ana sing rada ngleling ngono mesti tak selendiki. Kenapa? Saya ini lahir di Gunung Kidul, lahir dari keluarga pendeta, nggak ada cita-cita jadi pendeta, tetapi Tuhan panggil jadi pendeta akhirnya. Merasa diri sudah membentuk diri sekian lama karena sejak bayi abang sampai akhirnya dewasa, lahir di tengah kehidupan keluarga, besar di tengah kehidupan keluarga, lalu ketika mengambil keputusan karena terpaksa kayak Yunus disuruh ke Niniwe, pengen lari, pengennya karena cita-cita sejak kecil kan TNI bukan pendeta, ngerti betul kehidupan pendeta yang lebih dari selebriti. Sadar betul, mulai dari sepatu sampai minyak rambut, nggak pernah lepas dari sorotan. Makanya nggak ingin jadi pendeta, tapi ketika mau menyimpang, masuklah kanlah di mulut di perut ikan, lalu dimuntahkan. Ayo, sesuai dengan mapping yang diberikan oleh Allah. Niniwe, dan Niniwe terjadi pertobatan besar di sana. Jadi saya dalam kerangka mengikuti itu di dalam kehidupan. Kalau Allah sudah kehendaki lu melayani, ya sudah. Makanya sekarang ini pergumulan seberat apapun di tengah pelayanan, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan pengharapan yang saya ekspektasikan, pengharapan yang saya nyatakan, buat saya ngalir saja asal itu mengikuti kehendak Allah. Wong kita itu nggak punya berganding apa-apa dengan Allah, prestis juga enggak. Kehidupan juga kayak listrik, kadang mati, malah sering. Hidupnya jarang-jarang, terangnya juga
nggak begitu jelas. Kalau sadar loh itu karena menghantar kita kepada pertobatan senantiasa tadi. Makanya nggak ada dasar buat kita untuk kemudian merasa gritnya lebih. Apalagi kemudian setelah ada embel-embel pendeta terus ruci gitu, enggak. Coba lihat secara simbolis. Saya suka karena kita sama-sama tos gitu. Toganya hitam-hitam, putihnya hanya sedikit di sini. Tahu maksudnya? Filosofi Cina, sehitam-hitamnya orang masih ada titik putihnya, seputih-putihnya orang masih ada titik hitamnya. Kami ambil yang hitam, lalu menggunakan apresiatif inquire, pelihara dan kembangkan yang putih ini supaya putih ini lebih menjadi menghidupi kita, kan gitu. Sadar banyak keterbatasan, makanya seneng saya GKI, seneng gitu. Besok kalau mau emeritus baru bikin toga putih gitu loh, buat bekal untuk menghadap Tuhan. Sekalipun itu juga tertinggal kembali ke tanah gitu loh, tapi minimal ininya berangkatnya itu datang pada Tuhan, itu sudah mengakhiri pertandingan gitu loh. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan kita, menempatkan orang lain nggak semena-mena, tidak suka menghakimi. Nah, gereja, komunitas orang percaya, kalau bukan hanya wacana pertobatan itu nyaman banget, entah gereja kecil entah gereja gede, kalau sadar betul status kehidupannya bahwa pertobatan itu diawali dari pengakuan akan keterbatasan kita, lalu dirangkul oleh Allah dengan kasih karunia-Nya, atau kalau kita kaitkan dengan pengampunannya tadi, dibebaskan dari kesalahan dan dosa-dosanya, atau dalam konsep kita adalah Allah mengelebur semuanya dan tidak lagi menghitung dosa dan pelanggaran masa lalu kita. Itu luar biasa banget. Tetapi realitanya soal pengampunan ini juga grid kita nggak mau levelnya level rendahan gitu. Yang namanya mengampuni itu sulitnya minta ampun. Saya nggak tahu jemaat GKI sini Gondomanan, tapi di sana di zona selatan sana, saya nggak tahu apakah karena pengaruh uap air laut, pengampunan itu nggak mudah. Kalau sudah terluka itu wong Jawa, dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, pisan saya tak ampuni, ping pindho ya ditanono berning ini. Lalu yang ketiga ini ipat-ipat tadi. Ipat-ipat itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih? Ipat-ipat itu mensumpah itu loh, sumpah serapah itu loh. Ipat-ipat itu kemudian sengoro we. Yang terjadi adalah lu baik, gue baik. Lu mau lebih dulu mengampuni, aku ya gelem gitu loh. Tapi kalau mau dimulai untuk mengampuni, apalagi kita merasa luka kita itu luka yang cukup menganga begitu, untuk menyembuhkan luka lalu mengampuni orang lain itu betapa tidak mudahnya. Tapi mari saudara, ibu bapak saudara, kita hayati firman Tuhan ini. Dan ini menjadi catatan berikutnya dari firman ini, bahwa percakapan dan pergumulan tanpa kehadiran Yesus bisa bias, tapi melalui kehadiran Yesus ia akan lempeng. Kenapa? Karena rencana dan desain Allah mampu kita hayati di dalam kehidupan. Yang kedua, catatan yang kedua, logika itu dipakai oleh Allah. Logika itu dipakai oleh Allah. Ayat 38 sampai yang 43 itu bicara soal logika sebenarnya. Bicara soal logika, Allah melibatkan pikiran manusia untuk kemudian menemukan kebenaran firman Tuhan itu. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Buktinya real ini. Kok disangka hantu? Hantu itu kan sesuatu yang enggak logis. Menurut Yesus ini. 38 sampai 43 itu menyatakan itu. Iki loh. Sampai gridnya itu jelas, mulai dari menunjukkan bekas luka, lalu kalau masih belum percaya, apa ada hantu makan gitu. Makanya ibu bapak, ini Bali neng Jawa karena saya lahir dari tradisi Jawa. Jarene nyepai simbae. Ada ya yang ingat ya, yang ngerti ya. Jadi nyepai mbae kayak kita wontel, ginastel gitu ya. Gawake mbako, gawake anu, simbahe kon udut ngono. Sing ngomong udut ki sapa?
Anak Ji Samsu langsung tak saut gitu. Gitu. Ada rokok-rokok yang kemudian dibawa simbah ben sos, simbah ben dan sebagainya. Itu kalau hantu lah anggepen wi disedot kono gitu. Tapi kalau manusia pasti akan disaut lalu dimakan langsung. Dan Yesus menunjukkan itu kepada para murid. Ada makanan, lalu ada makanan yang diberikan kepada Yesus dan kemudian Yesus makannya. Itu bukti-bukti logis yang dipakai atau berdasar penalaran yang dipakai oleh Allah untuk semakin meneguhkan para murid, menempatkan diri para murid pada kapasitasnya. Dan di ayat 44 sampai 45 firman-Nya, Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, itu dipakainya juga untuk membuka pikiran para murid sehingga mengerti kitab suci. Jadi kalau mau mengerti kehendak Allah ya harus dekat dengan firman-Nya. Karena logos itu telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang kaitannya, kesaksian yang kaitannya dengan Yesus Kristus itu adalah kesaksian tentang firman-Nya. Dan ketika kita dekat dengan itu, maka kita akan tahu jalannya, kehendaknya, desain dan rencananya di dalam kehidupan, sekalipun tidak harus kemudian pas dengan akal kita, tetapi Allah berkenan kok memakai nalar kita, pikiran kita untuk kemudian membukakan hati kita mengetahui kehendak Allah itu di dalam kehidupan. Jadi jangan kemudian antipati terhadap sains, jangan teneh orang fakultas teologi atau filsafat ketuhanan yang dinamakan filsafat ketuhanan karena itu sains, karena itu ilmu yang dipelajari. Makanya kemudian logika bolehlah dipakai, tapi tekanannya memang bukan pada logika itu. Kemudian catatan berikut, pertobatan dan pengampunan itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Ini panggilan buat setiap orang percaya. Makanya tadi catatan ke 4 ini, pertobatan dan pengampunan harus diberitakan. Itu karena setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, meyakinkan para murid, kemudian memandatkan kepada murid untuk memberitakan berita kesukacitaan kebangkitannya itu kepada segala bangsa. Nah, kaitannya dengan kesaksian, kaitannya dengan pemberitaan, saya selalu menekankan kepada jemaat bahwa kesaksian kita itu adalah sesuatu yang dilihat dan dirasakan oleh banyak orang lain di sekitar kita. Sekarang kita kaitkan dengan pertobatan dan pengampunan. Lah kalau di orang lain melihat di dalam kehidupan gereja, lah kae orang bertobat-tobat kae. Lalu ada lagi, lah kae neng-nengan seprono-seprene ora akur-akur, enggak pulih-pulih. Nah, riskannya lagi, lah kae pendito karo majelis neng-nengan ora akur-akur. Karena mereka melihat. Nah, bagaimana mereka akan merasakan kalau visual yang di hadapan mereka itu enggak merujuk kepada pertobatan dan pengampunan, pengertian pertobatan dan pengampunan tadi. Makanya pengajarannya kudu jelas. Nek ora jelas ya wis. Siapa yang mesti bersabar di sana? Ya diawali dengan pendeta. Diawali dengan pendeta. Pak, dereng duwe pendeta, belum punya pendeta, ya pendeta konsulennya atau pendeta-pendeta yang melayani. Ya minimal suara-suara suka pendeta GKC ya rungokno gitu. Ora ketang iku tampangnya aja pendeta selengean kayak ngene. Selengean ora apa-apa. Saya lebih baik castingnya enggak begitu dipercaya, tetapi hatinya lebih dipercaya Tuhan, kan gitu. Orang percaya enggak apa-apa, saya memang pendeta selengean yang tampilannya apa? Saya pakai selain jin itu hanya pada saat pelayanan-pelayanan gini, pakai toga, bukaan jerone, jin semua itu. Saya pakai pelayanan perjamuan di rumah, pakai jin. Karena Allah enggak pernah tertutupi hanya karena soal fashion. Kuasanya, rencananya, berkatnya, otoritasnya nggak akan pernah. Makanya wong sing sok kulino ini pertobatan karo pengampunannya perlu dipertanyakan. Isih ngurusi jin apa tidak jin, sekadar fashion, sekadar sesuatu yang visual. Makanya saya nggak senang dengan model-model urusan-urusan seperti itu.
Saya saja mulai dengan kepada jemaat itu, kepada majelis gereja. Ayo rapat majelis itu jangan hanya membahas surat-surat masuk, bahas kehidupan jemaat. Dan kemudian setelah sampai betul kepada kehidupan jemaat, ya banyak yang belum siap juga ternyata. Karena kulino membahas surat daripada membahas realita pergumulan kehidupan jemaat. Begitu diajak untuk kehidupan jemaat, banyak yang kaget. Ini sama psikisnya dengan murid-murid yang bergumul dan bercakap-cakap. Di awal narasi Injil Lukas tadi, kebanyakan pergumulan dan percakapan kita itu pergumulan-pergumulan yang enggak terkait dengan kehidupan iman kita kepadanya dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita. Orang padahal melihat dan orang diminta untuk merasakan itu di dalam kehidupan. Ini waktu 1 jam habis untuk khotbah ini. Tapi kelah itu makanya kemudian GKI ngajak kita untuk merefleksikan ini. Itu wacana atau sudah berproses? Soal pertobatan dan pengampunan itu jangan-jangan karena memang tematisnya dari sinode GKI itu isinya adalah pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana, lalu kemudian ngalir gitu aja, temanya yang kena, aplikasinya yang tipis. Menurut saya kok ini perlu direfleksikan dalam-dalam buat kita semuanya, tidak hanya untuk jemaat GKI Gondomanan dimanapun berada, tetapi untuk kita semuanya, jemaat Tuhan, ya jemaat GKI atau siapapun. Kenapa? Karena kalau ini hanya sekadar wacana, orang berwacana itu banyak dan orang berwacana itu bisa dibaca, membaca, setiap orang bisa ngerti, setiap orang bisa ngerti. Tapi bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan itu yang mesti kita refleksikan. Makanya jangan suka lihat castingnya, senengane do nonton casting sehingga wah kayak orang normal. Apalagi saya ini loh, kemana saja penjenengan mesti pertama kali aja udah nek. Kenapa kayak dengar pendeta kok ngerokok gitu, pendeta ngerokok gitu. Wes itu udah dibahasan. Apalagi aliran-aliran Roh Kudus, aliran-aliran Roh itu, mosok bait Allah di lah kowe iki tidak menghargai, lu meremehkan kuasa Roh yang melampaui segala kuasa-kuasa yang ada. Mosok Roh Kudus kalah sama puntung rokok, sama asap rokok kan gitu. Wah itu pembelaan Pak, wes tok arani pembelaan atau ora, buat saya itu bagian dari casting, ngono wae. Tapi buat kita yang mesti kita refleksikan adalah pertobatanmu, pengampunan yang telah engkau terima darinya dan aplikasinya di dalam kehidupan itu wacana atau realita. Sebuah tantangan buat kita semua, termasuk tantangan buat jemaat GKI Gondomanan. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyatakan dan memperbarui pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Kita satukan hati di dalam doa syafaat kita.
Bapa, kami bersyukur Tuhan telah berfirman kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan mengajar kami untuk bagaimana kami memaknai pertobatan dan pengampunan, bukan sekadar wacana, tetapi mewujud nyata di dalam kehidupan kami, dalam kapasitas kami selaku gereja-gereja Tuhan yang berada dalam komunitas orang-orang percaya. Demikian juga dimanapun Tuhan tempatkan kami, di lingkungan pekerjaan, di tengah kehidupan masyarakat, dalam kolega-kolegalitas kami. Tuhan mampukan kami untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami menempatkan dan menerima orang lain yang ada di sekitar kami, didasarkan atas pertobatan dan pengampunan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami, ya Allah, bukan hanya berwacana, tetapi apa yang kami imani, apa yang kami diskusikan, apa yang kami percakapkan, apa yang kami pergumulkan, apa yang kami sharingkan, berdasar pada kehendak-Mu, sebagai penemuan jalan Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan, mewujud nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih kehidupan setiap kami adalah sebagai garam dan terang-Mu, sebagai surat-surat Tuhan yang dilihat, dibaca, yang dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami memaknai pertobatan dan memaknai pengampunan sebagaimana yang Kau kehendaki atas kami dan telah Kau nyatakan bagi kehidupan kami, pengalaman spiritualitas itu yang kami mau bagikan kepada sesama kami sebagai bagian dan bentuk dari kesaksian kehidupan, sehingga orang lain tahu bahwa apa yang menjadi konsep kehidupan iman kami bukanlah sekadar wacana, tetapi mewujud nyata di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus secara khusus, selanjutnya saat ini hamba berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di Gereja Kristen Indonesia Gondomanan ini. Jemaat Tuhan dalam segala keberadaannya, Tuhan memberkati. Bagi yang sakit, bagi yang bersyukur atas setiap berkat-berkat khusus yang boleh Kau nyatakan, mari Tuhan kami mau menyerahkan dalam otoritas kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dan oleh kuasa darah Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Demikian juga sukacita yang boleh Engkau nyatakan dalam berkat-berkat khusus Tuhan bagi jemaat-Mu yang di minggu ini ulang tahun. Kami secara khusus menyerahkan dan mendoakan kepada Bapak Tera Bajra Gosa, anak kami Bintang Rajendra Maheswara, Bapak Joko Rianto, Saudara Caleb Bagus Citara Pramana, Saudari Karista Permasti Herari, Bapak Eli Rame Utomo Panci Lomi, Saudara Alfa Parsauran Hamonangan Asiholo, dan Ibu Triatmi, juga Bapak Lender Potoboba. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini ke dalam otoritas kuasa-Mu, mulai tanggal 12 sampai tanggal 18. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Sukacita yang dinyatakan dan Kau nyatakan, kiranya menjadi dasar bagaimana jemaat-jemaat Tuhan ini menghidupi kehidupannya dengan ucapan syukur kepadamu dan penyerahan diri sepenuhnya ke dalam otoritas kuasa-Mu, sehingga kehidupannya senantiasa ada di dalam desain dan rencana-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, secara khusus pergumulan jemaat di GKI Gondomanan ini. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan yang memanggil gereja ini, Tuhan pula yang memampukan pelayan-pelayan khusus-Mu untuk menyatakan dan kehendak-Mu melalui pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja. Berikut dengan pendeta konsulen yang Tuhan tunjuk untuk jemaat GKI Gondomanan. Mari Tuhan kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam otoritas kuasa-Mu. Engkau yang memanggil, Engkau yang memelihara, Engkau pula yang menyatakan rencana-rencana indah Tuhan atas kehidupan jemaat-Mu di sini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan berkat khusus Tuhan yang boleh menyatakan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami mengingat dan mendoakan bagi saudara-saudara kami di Indonesia bagian timur, di NTT, yang mengalami kebencanaan juga di tempat-tempat lain. Bahkan ketika kami sadar bahwa kehidupan kami tak pernah lepas dari
peristiwa-peristiwa alam yang ada di sekitar kami. Kami sadar akan keterbatasan kami, dan melalui kesadaran itu menghantar kami untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam perlindungan dan beteng Tuhan yang boleh Engkau nyatakan bagi setiap kami, untuk memayungi kami, menyelamatkan kami, menaungi kami, dan memampukan kami untuk terus berada di dalam desain rencana indah Tuhan atas kami. Kesehatan Engkau nyatakan, pemulihan Engkau nyatakan, berkat Engkau nyatakan, perlindungan Engkau nyatakan, baik bagi kami, keluarga kami, jemaat kami, maupun bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Terlebih di tengah pandemi yang masih terus berjalan, mampukan kami untuk terus semakin kreatif di dalam mensikapi apa yang bisa dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di tengah pandemi ini. Mari Tuhan, secara khusus kami menyerahkan jemaat-Mu di GKI Gondomanan, juga bangsa dan negara kami, keluarga-keluarga kami, pribadi kami ke dalam otoritas kuasa-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk dengan iman menyatakan doa Bapa kami. Kita lakukan bersama doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca dari Amsal 11 ayatnya 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Ketamso dengan nomor rekening 0245008391 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada untuk wilayah Keraton ke kantor gereja setiap hari jam kerja, wilayah Gondomanan ke kantor gereja setiap hari jam kerja, wilayah Pakualaman ke Penatua Fani atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja, untuk wilayah Umbur Harjo ke Ibu Dewi Esther atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang mana pada siang hari ini lagi ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang bersekutu dan beribadah untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Dan untuk itu sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, terimalah persembahan kami ini ya Bapa.
Kiranya persembahan ini juga dapat membawa berkat dan kemajuan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas limpahan kasih karunia-Mu yang tidak pernah lepas, yang mana telah Engkau memelihara kami, sehingga pada saat ini juga kami akan menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan sendiri. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa, agar persembahan ini dapat membawa manfaat yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri dan mari bersama kita memasuki pengutusan dan berkat. Saudaraku, memberitakan pertobatan dan pengampunan yang terbaik adalah melalui keteladanan. Marilah sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berkomitmen untuk menjadi teladan bagi sekitar kita, sehingga Kristus semakin dimuliakan. Kita pujikan Kidung Jemaat 357, pertama, kedua, dan ketiga. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Majelis Jemaat GKI Gedomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.